Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wafatihil kiram ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan sentiasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para waris beliau. Kemudian ingatan takzim kita sentiasa keharibaan sekalian ahli silsilah dari Naqsyabandiyah, dari semuanya, khususnya ayah guru, buya dan abu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah. Ada satu hadis yang dari segi periwayatannya itu lemah, tetapi para ulama mengkategorikan hadis ini dengan kategori hasan atau baik. Jadi dari segi periwayatan dia tidak kuat, tetapi dia baik untuk menjadi dalil. Saya tidak bacakan lengkapnya ya, tapi kira-kira suatu ketika turun dari mimbar, Rasulullah itu mengucap amin sebanyak 3 kali. Rasulullah mengaminkan doa Jibril rupanya. Jadi Rasulullah bersabda, tadi Jibril berdoa 3 kali. Yang duanya lagi saya lupa ya, tapi salah satu doanya, ya Allah, jangan engkau terima puasa umat Muhammad yang sebelum masuk bulan Ramadan mereka tidak memaafkan kesalahan saudaranya. Jadi bukan maaf-maafan dalam pengertian salaman ya, tapi tidak memaafkan kesalahan saudaranya. Hadis ini tidak sahih, tapi para ulama mengkategorikan ini hasan atau baik ya. Jadi memang ada anjuran kita sebelum masuk bulan Ramadan itu maafkan. Dan ini dilakukan oleh Yang Mulia Abu. Kalau Yang Mulia Abu mengatakan begini, coba kita bayangkan ya, kita percaya, anggaplah kita percaya hadis tadi itu sahih. Yang berdoa itu Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Itu saya kira tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa itu kan. Jadi itu perlu digarisbawahi. Dan memang maafkan itu kan bagus-bagus saja ya. Baiklah. Sekarang ada beberapa hal yang saya ingin berbagi cerita, tentu yang saya peroleh dari Yang Mulia Abu semuanya ya. Yang pertama tentang menyambut Ramadan, yang kedua tentang Ramadan itu sendiri ya, dari berbagai hasil diskusi dengan Yang Mulia Abu. Ini sampai dengan saat ini, setakat ini boleh dipahami yang saya cakapkan ya. Nah, baiklah. Jadi memang ya, bulan Ramadan itu ya, kalau dari masa ke masa dengan Yang Mulia Abu, itu sentuhan dengan Yang Mulia Abu itu semakin tinggi ya. Jadi bisa, ya saya kira ya, hidup saya dulu itu aja. Hidup saya nggak banyak sebetulnya ya. Hidup saya ya di samping seperti kita biasa, sholat 5 waktu, makan, tidur gitu. Kemudian jumpa Yang Mulia Abu, itu aja hidup saya sehari-hari. Dan lebih lagi kalau bulan puasa ya. Dan kalau bulan puasa memang saya perhatikan dari masa ke masa Yang Mulia Abu itu selalu menceritakan banyak perkara-perkara yang tidak diceritakan di bulan lainnya. Baiklah, kita cerita dulu sebelum masuk Ramadan. Jadi para sahabat ya, saya baca, saya menemukan sebuah tulisan. Para sahabat itu, kalau kita mungkin ya di Malaysia atau di Indonesia, istilahnya mulai merasakan suasana Ramadan itu biasanya berapa masa sebelum masuk Ramadan? Boleh dipahami maksudnya ya? Berapa masa sebelum masuk Ramadan? Berapa hari? 2 hari? Seminggu? Dan lain-lainnya. Saya baca seorang ulama salaf, dia menulis para sahabat itu
6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa. 6 bulan. Jadi suasana Ramadan itu sudah datang kepada mereka 6 bulan sebelum. Dan 6 bulan selepas Ramadan mereka itu berdoa lagi supaya puasanya diterima. 6 bulan sebelum berdoa supaya umurnya sampai. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi saya, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Artinya Rasulullah itu memang menanti-nanti Ramadan juga kan. Kalau dari kesaksian saya sendiri ya, yang Mulia Abu pernah mengatakan, yang Mulia Abu juga 2-3 bulan sebelum masuk Ramadan, suasana Ramadan itu sudah hadir. Sudah sudah ada kerinduan terhadap Ramadan itu. Makanya kalau di Sumatera Barat dulu di Indonesia ya, ini zaman dulu ya, zaman-zaman mungkin sebelum kemerdekaan Indonesia ya, ataupun mungkin sebelum ditemukan sabun ya. Iya betul, sebelum ditemukan sabun ya. Ada tradisi dulu kalau masuk Ramadan itu ada namanya mandi balimau ya. Dia mandi di sungai ramai-ramai pakai limau supaya wangi badan dia kan. Dan ini tradisi ini terbawa juga kita di surau dulu kan. Sebelum masuk Ramadan biasanya ada apa? Bunga, mandi bunga ya. Bunga apa? 7 jenis. Hah? Berapa jenis bunga? Berapa jenis ya? 7. Rampai ya. Bunga rampai. Kalau Bang Muhajir bunga kembang 7 rupa. Jadi ada itu sebetulnya itu tradisi ya. Kalau yang Mulia Abu memaparkan, intinya dia ingin masuk Ramadan itu dengan hati yang yang siap menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari persiapan itu dia membersihkan badannya, kan begitu sebetulnya. Cuman ya zaman dulu pakai limau karena sabun nggak ada kan. Kalau sekarang ada Biore, Lux, Axe gitu kan. Pakai itulah jadi sekarang kan gitu sebelum masuk. Jadi ada persiapan-persiapan dan diantaranya itu maaf-maafan ya. Makanya dulu kalau tradisi yang Mulia Abu di setiap mau masuk Ramadan itu beliau maaf-maafan dengan semua ansor itu, dengan semua anak surau yang bisa 100 sampai 200 orang itu kan dulu di surau bawah dulu. Maaf-maafan ya, salam-salaman satu persatu. Belakangan yang Mulia Abu nggak ikut lagi, tradisi itu masih terus, tahun lalu masih ada gitu ya, salam-salaman kan. Rupanya begini ya, ada satu hadis ya, ini menarik ya. Ada satu hadis tentang orang yang terakhir masuk surga ya. Ada 2 orang saling tuntut-menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh lah kan. Misalnya yang saling menuntut di akhirat itu namanya Amin dengan Riki gitu kan. Bukan yang ini ya. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Amin berkata kepada Tuhan, Riki berbuat begini-begini kepada saya. Dia pakai sendal saya. Riki menjawab, iya tapi Amin juga berbuat begini-begini kepada saya. Dia mengambil makanan saya tanpa sepengetahuan saya. Mereka saling menuntut hak satu sama lain di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan berfirman, masuklah kamu berdua ke dalam neraka. Mau masuk, akhirnya ya lemaslah mereka berdua ini lemas. Bukan yang ini ya. Lemas mereka berdua. Kemudian ini tidak persis ya riwayatnya, tapi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Di tengah lemasnya mereka itu Tuhan menampakkan gambaran surga. Ditampakkan pada mereka berdua surga, dan takjub mereka berdua melihat surga itu. Akhirnya Tuhan bertanya pada mereka berdua, maukah kalian masukinya? Gitu. Mau, bagaimana caranya? Kalian pun bisa masukinya, kata Tuhan. Bagaimana cara supaya kalian bisa masukinya? Maafkanlah kesalahan saudaramu ini
dan bebaskan tuntutan-tuntutanmu darinya. Akhirnya mereka saling maafkan, bebaskan tuntutan, dan mereka masuk surga dengan damai sejahtera. Ini kisah orang yang terakhir masuk surga. Dan kita bisa menyimpulkan ya, apa yang membebani dia masuk surga itu? Apa yang membebani masuk surga itu? Hah? Yang membebani dia masuk surga adalah beban perasaan. Kan? Itu kan beban perasaan itu kan. Perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan jengkel, perasaan tidak rela, perasaan tidak ikhlas, perasaan tersinggung, perasaan disakiti. Ternyata menghambat kita masuk surga. Makanya seorang sahabat Mu'az bin Jabal, dia mengatakan, padang di dunia, daratan di dunia ditempuh dengan kaki, tetapi padang di akhirat ataupun daratan di akhirat, dataran di akhirat itu ditempuh dengan hati. Coba kita bayangkan kita melintasi jalan ini dengan pakai apa, pemberat beban kaki itu. Kan ada beban kaki itu kan. Sukar tuh, nak jalan tuh sukar tuh kan. Lebih-lebih lagi kalau kita buat beban kita berat itu kan, 500 kilogram. Tak boleh kita jalan kemana-mana, tak boleh itu kan. Sama juga dengannya. Begitulah perumpamaannya kita kalau di akhirat kita membawa beban-beban perasaan. Ada yang kita sakiti, ada yang menyakitkan kita. Itu membebani kita, semuanya di akhirat itu membebani kita. Kalau menurut Mu'az bin Jabal. Makanya saya mengistilahkan ya, mungkin ada orang yang di dunia dia kurus ya, tetapi di akhirat dia obesity. Karena terlalu banyak beban perasaannya. Tidak rela, tidak ikhlas, marah, dendam dan seterusnya ya. Akhirnya dia obesity di akhirat ya. Kegemukan, kebanyakan beban perasaan. Makanya ada seorang yang hidup di zaman Rasul bersabda, dia ini ahli surga. Sampai diteliti oleh seorang sahabat, dia ikut tidur satu kamar di rumah ahli surga ini 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam amalannya istimewa tak ada. Sholat 5 waktu, stand up semua. Tak ada tahajud, 3 hari 3 malam tak ada tahajud. Malam ketiga bangun dia untuk memperbaiki selimutnya karena kedinginan. Nggak ada tahajud. Jadi ditanya akhirnya Pak, seorang sahabat ini bertanya ya, apa amalan Anda sehingga Anda dikatakan oleh Rasulullah ahli surga? Tak ada katanya. Saya pun tak tahu saya ahli surga. Baru inilah saya tahu dari abang katanya. Kalau begitu, apa amalan Anda? Amalan saya seperti yang Anda lihat, yaitu saja amalan saya, tidak ada yang istimewa. Mungkin kata dia, keistimewaan saya adalah saya tak pernah dendam sama orang lain kata dia. Sebelum tidur saya memaafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah pada saya. Saya doakan orang-orang yang saya zalimi, orang-orang yang pernah menzalimi saya itu katanya. Bisa kita lihat ya, hidup tanpa beban perasaan itu ternyata meringankan di akhir. Ahli surga, nggak pernah tahajud atau jarang tahajud, ahli surga. Kita tahajud ratus-ratus rakaat tidak masuk surga juga gitu kan. Pun kalau sanggup tahajudnya tadi kan, dia nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu masuk surga. Syaratnya apa yang dia buat? Tidak membawa beban perasaan, dia maafkan orang lain. Makanya bisa kita simpulkan ya, kalau bolehlah kita meninggal dunia, jangan ada beban perasaan lah. Dan kalau boleh sebelum masuk bulan Ramadan, jangan ada beban perasaan. Kalau boleh lagi sebelum masuk hari esok pun jangan ada beban perasaan. Kalau boleh setiap malam kita berdoa, ya Allah ampuni dan rahmati
orang-orang yang menzalimi saya, yang saya zalimi, yang saya cintai, dan yang mencintai saya, serta ampunilah semua muslimin muslimat. Kan luar biasa ya. Makanya memang kalau kita lihat ya, yang mulia itu kan sering menyeru maafkan, maafkan, ikhlas, ikhlas. Sangat nampak yang mulia Abu itu mengajak kita menjadi ahli surga sejak sekarang gitu kan begitu. Karena ahli surga itu sifatnya tidak ada beban perasaan ya. Jadi beban perasaan ini bukan hanya membebani di dunia, di akhir juga membebani. Kalau di dunia jangan tanya apa efek dari beban perasaan itu, banyak sekali ya. Jadi itu kesimpulan saya yang pertama ya. Kalau boleh lah kita hidup jangan ada beban perasaan. Dan ada hadis, atau kalau tidak salah hadis ya, entah hadis ini sahih atau tidak, tapi setidaknya bisa kita kategorikan ini hasan atau baik ya. Masuk surga sebelum masuk surga, masuklah surga sebelum masuk surga. Di surga tidak ada dendam kan gitu. Di surga tidak ada ketersinggungan, katanya tidak ada ucapan melainkan salaman salama, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, ketentraman. Kalau bisa kita udah seperti ahli surga dulu. Caranya maafkan. Jadi itulah dia ya. Makanya nanti kalau sempat ya, dalam rangka menjual maaf-maafan ya, setelah ini kita salam-salaman ya, kalau sempat ya. Jadi berat itu pertanyaan itu kan. Bagaimana cara menangkap Lailatul Qadar itu? Ya aku tertawa lah kan. Tertawa, terkejut gitu. Ditanya Abu, kenapa abang mengatakan begitu gitu. Iya, soalnya kata ayah guru, manggilnya waktu itu manggil nama, Bang Don ini, Bang Haji Don ini ahli menangkap Lailatul Qadar. Makin ketawa lah yang mulia Abu gitu kan. Nggak tahu saya itu, kata Abu, karang-karangan ayah guru aja itu, kata Abu. Gitu pula kata Abu. Ya saya, setelah saya dengar cerita itu, setiap bulan Ramadan saya korek Lailatul Qadar, saya berusaha mengorek itu kan, sama yang mulia Abu kan. Saya tanya dari tahun ke tahun, nampaknya kapan Lailatul Qadar? Setiap tahun saya tanya dan tak pernah dijawab. Tak pernah dijawab. Nah, cuman begini. Belakangan saya ganti cara saya bertanya ya. Saya tak lagi tanya kapan Lailatul Qadar gitu. Karena pasti tak dijawab Abu gitu. Saya tanya aja sama Abu, kok bisa Abu ini dijuluki begitu? Tak tahulah saya, kata Abu. Saya bujuk-bujuk lagi. Ya kan ada sebab itu gitu. Ya nanti aku cerita. Tadi saya sebelum masuk Ramadan itu hati saya udah bergembira mau menyambut Ramadan gitu. Dan ada hadis lagi ya, sebagian ulama mengatakan ini palsu hadis ini. Walaupun Ustadz Bami menemukan hadis ini sahih gitu. Katanya siapa yang berbahagia menyambut Ramadan diharamkan jasadnya dari api neraka. Yang pasti para sahabat melakukan mengalami itu, Rasulullah mengalami itu, yang mulia aku mengalami itu. Dan bukan seminggu 2 minggu, berbulan-bulan sebelum masuk Ramadan sudah bahagia gitu. Wah, saya dapat satu poin gitu. Oh, berarti aku ini bahagia sebelum masuk Ramadan. Kemudian bagaimana lagi sebetulnya Abu menyambut ini Ramadan ini? Adalah satu ketika, satu malam. Bagaimana nih sebetulnya memperoleh Lailatul Qadar ini gitu. Abu bilang, sebetulnya kita ini ikhlas saja kepada takdir Allah, kata Abu. Jangan pula begini, kata Abu. Kita nunggu-nunggu gitu, Lailatul Qadar ini datang. Sholat gitu kan. Tahu-tahu di tengah sholat kita ke kamar, sesak ke kamar mandi gitu kan. 15 menit kita di kamar mandi. Pas 15 menit itu Lailatul Qadar gitu kan. Tak dapatlah kita gitu kan.
Kita bukan begitu cara berpikirnya, kata aku. Kita kan ingin ridha Allah saja. Lailatul Qadar itu hadiah-hadiah saja. Oh, dapat lagi poin gitu. Berarti bukan itu yang dikejar sebenarnya kan. Tapi yang dikejar sebenarnya ridha Allah. Baru terakhir. Nah, ini yang hebatnya ya. Saya tanya. Dan ini tahun lalu ya. Saya bilang sama Abu waktu itu. Ini malam ke-21. Tadi malam ke-21, siang harinya saya tanya sama Abu. Macam mana ini ya? Tadi malam saya tidak bagus persiapan saya menghadapi 10 malam terakhir Ramadan. Bagaimana kalau tadi malam tuh Lailatul Qadar? Kebobolan pula saya. Kan begitu kan? Rupanya dijawab yang mulia Abu. Kita perhatikan jawaban yang mulia Abunya. Enggak apa-apa itu, kata Abu. Kalaupun kebobolan, kita panggil lagi, kata Abu. Kalaupun kelewatan, kita panggil lagi. Diteruskan yang mulia Bu, itu kata ayah guru gitu. Kalau kelewatan panggil lagi. Sama perumpamaannya begini, kata yang mulia Bu. Kita suka tengok lembu kan. Setiap jam 12 siang lembu lewat depan rumah kita. Tiba-tiba pas jam 12 siang tuh kita ke kamar mandi gitu. Tak sempat lagi tengok lembu itu, terpaksa nunggu besok gitu. Atau supaya lebih sukar, lembu itu lewat setahun sekali gitu. Suka kita tengok lembu itu, cuman waktu lembu itu lewat kita resak kamar mandi gitu. Tak tengoklah kita lembu itu kan. Lantas apakah mau tengok lembu itu mesti kita menunggu tahun depan? Nggak usah begitu, kata. Bagaimana caranya? Telepon yang punya lembu, tolong lewat sini lagi. Itu ayah guru, kata yang mulia. Itu ayah guru. Maksudnya bagaimana itu? Tentu bukan maksudnya Lailatul Qadar itu, bukan maksudnya Lailatul Qadar itu. Dia udah lewat, kita telepon, tolong lewat sini lagi ya, gitu kan. Jangan lewat melewati gitu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ya, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh memperoleh keberkatan senilai atau setingkat selevel dengan Lailatul Qadar di luar Lailatul Qadar pun gitu. Makanya yang mulia Abu mengatakan, kuncinya apa, kata yang mulia Abu? Ini mulai kita bahasa-bahasa kaji-kaji langit mulai keluar nih kan. Kuncinya, kata yang mulia Abu, pegang yang punya. Yang punya siapa? Tuhan. Pegang yang punya, kata yang mulia Abu. Ya tadi, kalau kita dekat, kalau seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh memperoleh kebaikan senilai Lailatul Qadar kapanpun dimanapun, kan gitu. Itu satu poin lagi. Akhirnya dalam kesempatan lain, jadi tadi udah ada beberapa poin kan. Yang pertama, yang mulia Abu memang bahagia dengan Ramadan itu. Yang kedua, yang mulia Abu itu serah diri, pasrah aja. Yang ketiga, yang mulia Abu ini menghendaki ridha Allah. Kita masuk yang keempat ya. Saya tanya sama Abu ini mantap juga lah ya, saya bilang gitu kan. Ya mantap lah Abu pula kan. Itu tak perlu dibilang lagi sebetulnya kan. Cuman waktu itu saya bilang, kenapa gitu, kata Abu? Ya Abu ini kan katanya ahli menangkap Lailatul Qadar. Kita mulai masuk, kita hitung-hitung sedikit secara matematika ya. Apa matematika di sini? Matematika. Itu katanya kan para ulama itu mengatakan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan kan. Ada sebagian ulama yang menafsirkan maksudnya kalau kita memperoleh pahala Lailatul Qadar itu, kita memperoleh pahala senilai 1000 bulan atau 83 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Saya bilang sama Abu, kalau umur kita 82, berbuat dosa kita 82 tahun, dapat kita sekali aja Lailatul Qadar, itu tercover, lunas semua dosa-dosa kita kan, oleh pahala kita kan.
Abu ini sudah ahli menangkap Lailatul Qadar. Saya hitung-hitung waktu itu sudah bilanglah 20 tahun gitu. Berarti sudah 20 kali 83 tahun, udah banyak sekali pahala. Udah pastilah Abu ini masuk surga, saya bilang gitu. Ya memang sudah pasti kan, nggak perlu dibilang lagi kan. Tapi waktu itu saya bilang gitu. Jawaban Abu begini, ini saya pikir ini poinnya ya. Itu tidak istimewa itu, kata Abu. Kenapa begitu? Saya tanya lagi. Yang penting itu intinya. Hal-hal yang bukan inti, aksesori itu tak penting. Sama umpamanya kita olahraga, apalah, main bola sepak atau tenis table. Yang penting itu kan permainan kita kan, bukan kostum yang kita pakai. Kostum itu tak penting, kata Abu. Yang penting itu adalah permainan kita. Saya tanya, saya bilang lagi pada Abu, yaitu masuk surga itu kan bukan aksesori itu, masuk surga itu kan. Itu kan hal yang penting, hal yang inti. Apa jawaban yang mulia Abu ini? Saya pikir poinnya, kalau dibanding ridha Allah, surga itu pun bukan inti. Nah ini ya. Dibanding ridha Allah, surga itu pun bukan inti gitu. Jadi nampak di situ sebetulnya paling sangat menampakkan cara berpikir yang mulia Abu itu bagaimana. Sebetulnya cara berpikir beliau itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Makanya ilahi anta maksudi itu bukan sekedar doa ya. Menurut saya itu adalah sugesti, apa ya, afirmasi, affirmation yang ditanamkan pada kita sebetulnya ya. Coba kita lihat nih artinya ilahi anta maksudi. Ilahi, Tuhanku, anta maksudi, engkau yang saya maksud. Waridhoka, dan kepuasanmu, kerelaanmu, kepuasanmu ya, matlubi, yang saya tuntut. Jadi yang ku mau hanya engkau, dan yang ku tuntut hanya kepuasanmu. Inilah cara berpikir yang mulia Abu. Dan saya baru menemukannya, tadi siang saya baca tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia berzuhud akan dunia. Jangan suka dunia kalau mau akhirat. Tapi barang siapa yang menginginkan Allah, hendaknya dia berzuhud dari akhirat. Dari akhir pun disuruh berzuhud. Jadi itu ya doktrin ini lagi-lagi itu gitu. Makanya yang mulia Abu bisa mengatakan ya kalaupun nggak dapat Lailatul Qadar, kenapa rupanya? Sering nanti yang mulia Abu mengatakan begitu. Kalaupun kita ditakdirkan bukan menjadi hamba yang terbaik, kenapa rupanya? Kalau nggak dapat Lailatul Qadar, kenapa rupanya? Kalau kita bahkan ya, kalau kita tidak ditakdirkan apalah gitu, menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang paling bertakwa pun, kenapa rupanya? Jadi nampak sekali yang dituju yang mulia Abu apa ya? Yang mulia Abu tidak berburu gelar, tidak berburu, ya ini sulit bahasanya, ini sulit ya. Tidak berburu pahala gitu, tidak berburu yang lain-lain. Yang diburu atau yang dikejar-kejar, yang diidam-idamkan yang mulia Abu setiap hari itu ridha Allah saja gitu. Makanya kalau kita waktu ikut Minhajul Abidin dulu ada satu pernyataan yang mulia Ayahanda Guru, tarikat adalah atau tasawuf adalah cara memurnikan tauhid. Tauhid dijadikan pola pikir dalam bersikap ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya bagaimana tidak? Setiap zikir, ya Allah hanya engkau yang kumaksud, ridhomu yang kutuntut. Itu setiap zikir kan? Lama-lama kan berubah pikirannya, berubah. Lama-lama akhirnya menjadi seperti itu gitu. Akhirnya ya, saya menyimpulkan ya, sebenarnya ya memperoleh Lailatul Qadar ataupun memperoleh puasa yang mengubah itu bukan persiapan 1-2 hari, 1-2 minggu ya. Itu persiapan seumur hidup ya. Baik, dengan perkataan lain apa ya, seberapa berkesannya Ramadan yang akan kita lalui itu sangat berhubungan dengan seberapa besar kadar keimanan kita, kadar kecintaan kita,
kadar akhlak mulia kita, kadar ketakwaan kita. Kesimpulan saya itu, gitu. Dimana kita juga menyadari bahwa bulan Ramadan ini harus mengubah kita ya. Jadi apa ya? Katanya kalau Idul Fitri itu kan seperti bayi baru lahir kan. Artinya apa? Akhlaknya makin baik kan, makin polos, makin lugu, makin tak berprasangka kan. Artinya apa? Makin banyak seseorang itu melewati Ramadan, mestinya akhlaknya makin baik gitu. Kita di ruangan ini udah berapa kali melewati Ramadan? Datuk Alkap udah berapa kali? Udah berapa kali puasa sebulan? Sulit dihitung kan. Sebetulnya kalau kita ya sangat beriman, sangat percaya, istilahnya, ini istilah orang Medan, putus keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Al-Quran itu, satu kali Ramadan pun cukup sebetulnya mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, kepada cara berpikir yang baru, saya kira sebenarnya kan. Jadi itulah saya lihat yang mulia Allah. Akhirnya setelah banyak ya, saya melakukan observasi bertahun-tahun terhadap pandangan yang mulia Abu. Tahun lalu itu saya memutuskan, saya mau nebak sekali lagi lah Lailatul Qadar ini. Cuman nggak mau saya tanya kapan Lailatul Qadar. Udah dekat-dekat akhir Ramadan, saya jumpai Abu. Saya tanya Abu, apakah tanggal sekian hari ini, hari sekian itu Lailatul Qadar? Tanya Abu, itu malam keberapa Ramadan? Malam kesekian. Hari apa? Hari kesekian. Suluk hari keberapa? Suluk hari sekian. Tahu-tahu dijawab yang mulia Abu, ya itulah, itu malamnya istimewa, atau kata Abu, ya itu malam Lailatul Qadar itu, kata Abu. Pertanyaannya, mengapa saya boleh menebak itu? Kita tanya sama Ustaz Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.